Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa makarimal akhlaq. Liyuhyina hayatan thayyibatan fid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum Allahul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa di dalam rahmat Allah. Kita selalu mendapatkan seruan ajakan takwa. Tapi benarkah kita sudah benar-benar memahami apa sih hakikat takwa itu sendiri? Setiap mendengarkan khutbah Jum'ah selalu ittaqullah. Setiap kita mengikuti tausiah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tapi benarkah dalam diri kita itu sudah ada upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita? Kalau kita merujuk pada Sayyidina Umar, takwa itu menurut Sayyidina Umar itu kita membayangkan seolah-olah kita berjalan di atas banyak duri. Sehingga di situ kita harus penuh kehati-hatian. Jadi takwa itu kita bagaikan berjalan di atas duri, sehingga kita penuh kehati-hatian. Kehati-hatian kepada Allah, kepada apa? Kehati-hatian kepada sikap dan perilaku kita keseharian. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita melalaikan perintah Allah. Jangan sampai kita melaksanakan larangan Allah. Di sini kita harus bersikap hati-hati. Hati-hati dalam mengambil sikap dan keputusan bagi seorang pejabat. Jangan merugikan rakyatnya. Hati-hati dalam bersikap dan mendidik anak istrinya bagi seorang suami. Hati-hati mencari nafkah. Jangan sampai tercampur aduk dengan hal yang haram. Hati-hati di dalam berbicara, jangan sampai menyakiti orang. Sehingga konteks takwa di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat benar-benar penting sekali, yakni bagaimana menumbuhkan kesadaran diri ini untuk berupaya mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan semaksimal mungkin. Nah, kalau kita sudah berbicara takwa, saya sudah berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Allah, tapi juga sudah berusaha menjauhi larangan-larangannya. Tapi di dalam kehidupannya tidak pernah berusaha meningkatkan ilmunya. Itu masih belum. Karena hakikat takwa juga agar bisa mengetahui apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, tentulah ada pedoman dan petunjuknya. Harus senantiasa belajar, meningkatkan ilmunya. Karena di dalam Al-Quran surat kedua, ayat kedua disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak bisa diragukan lagi. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana menyatakan dirinya bertakwa, tetapi kalau tidak pernah berusaha untuk mempelajari apa pedoman hidup, way of life seorang muslim. Nah, inilah sehingga kuncinya selain tekad kesadaran diri, keikhlasan diri untuk
berupaya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi larangannya, harus tahu apa saja petunjuk-petunjuk Allah itu, apa saja larangan-larangannya. Jangan-jangan nanti punya adik seperti saya ini, mengaku tak bertakwa, tapi hatinya begini, aduh adikku mau kok kari gak tangguh, tak jupu isik lek gak tangguh, gak selamat aku adikku. Mengaku dirinya takwa karena tidak tahu ilmunya, sehingga ada kebergantungan kalau nggak pakai adik ini nggak selamat. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Nah inilah makanya seruan kita yang utama bagi umat muslim, mari kita kembali mendalami ilmu agama agar nilai ketakwaan kita itu benar-benar bisa melekat dengan nilai yang sebenarnya. Allah berfirman yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha memiliki karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Jelaslah jika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah itu memberikan kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Nah, untuk bisa membedakan yang hak dan batil, Allah sudah memberikan yang hak dan batil. Tentunya kita juga harus memiliki ilmunya sehingga kita tahu ini yang hak, ini yang batil. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Nah inilah kelemahan kita sebagai umat muslim. Terlahir sebagai muslim, besar sebagai muslim, tidak pernah tersentuh untuk berupaya mempelajari, mendalami pedoman sebagai umat Islam, sehingga banyak yang tidak memahami apa itu ajaran Islam. Bisanya hanya sholat, bahkan sholat itu sendiri juga maknanya banyak yang belum memahami. Inilah kewajiban kita tentunya untuk bisa mengamalkan, mengajarkan pada lingkungan sekitar kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Rasulullah menyebutkan bahwa takwa itu ada di sini, ada di dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di dada. Sampai menyebutkannya 3 kali. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada di sini, ada di dada. Beliau menyebutkannya 3 kali. Sehingga ketakwaan seseorang itu bukan hanya di dalam lesannya, tapi dalam sikap dan perilaku yang dihentakkan oleh hati nurani ini. Menjadi sabar, menjadi ikhlas, tidak suka berbuat yang sia-sia, tidak berdosa, tidak berbohong, jadi pemimpin amanah, dan sebagainya. Nah, ini adalah cermin-cermin perilaku. Kemudian ada yang bertanya, itu loh, nggak ngerti agama Islam, wong Islam, tapi kelakuannya baik. Kelakuannya baik, kesehariannya baik. Baik buruk seseorang itu, orang hanya melihat luarnya. Tetapi bagaimana akhir dalam kehidupan tatkala dia akan mati. Benarkah kebaikan tadi hanya dilihatkan pada manusia? Apakah hatinya baik? Allah yang Maha tahu. Sehingga kewajiban kita meningkatkan ilmu pengetahuan, ilmu agama kita adalah agar kebaikan-kebaikan yang kita jalani betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Tidak menurut orang, tapi menurut Allah. Apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridho Allah. Karena Allah banyak menjanjikan siapa saja yang bertakwa. Allah bahkan mengangkat derajat orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Juga Allah memberikan jaminan orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam hidupnya dan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Sehingga Umar bin Khattab menyebutkan bahwa takwa adalah jalan menuju kehidupan kebahagiaan dunia akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.